Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anakku sekalian tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca terlebih dahulu doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang pandai dan cerdas, pada pembelajaran kali ini kita masih berada di pelajaran 4 ya, yaitu pelajaran bersih itu sehat. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah tentang 4 hal yang harus dijaga kebersihannya beserta caranya. Dan yang kedua yaitu tentang apa saja manfaat hidup bersih. Anak-anak tentu masih ingat pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang 4 hal yang harus kita jaga kebersihannya. Ayo, siapa yang ingat apa saja itu? Ya, benar. Yang pertama yang harus kita jaga kebersihannya yaitu badan kita. Yang kedua yaitu pakaian kita. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang yang berada di sekitar kita. Dan yang terakhir yang harus kita jaga kebersihannya yaitu lingkungan tempat tinggal kita. Kita mulai dari hal pertama yang harus kita jaga kebersihannya ya anak-anak. Yang pertama yaitu kebersihan badan kita. Anak-anak tentu tahu apa yang dimaksud badan. Badan yaitu seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, itu semua harus kita jaga kebersihannya. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Nah, coba mulai dari rambut. Rambut kita jaga kebersihannya anak-anak dengan cara apa? Dengan cara kita keramas, kita membersihkan rambut kita menggunakan shampoo atau pembersih rambut minimal dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita jaga kebersihannya dari badan kita yaitu mulut kita, terutama gigi kita. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Yaitu dengan melakukan gosok gigi 2 kali sehari minimal pada waktu setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, itu tadi. Yang ketiga kemudian yang harus kita jaga kebersihan badan kita yaitu apanya? Badannya ya. Dari wajah sampai ujung kaki. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan melakukan mandi rutin setiap pagi 2 kali pada waktu pagi dan sore hari. Dengan menggunakan apa? Menggunakan sabun mandi anak-anak ya. Kemudian ada juga bagian tubuh kita yang harus kita jaga kebersihannya, yaitu apa? Yaitu jari-jari kita. Apanya yang harus dijaga? Yaitu kuku-kuku kita, baik kuku tangan kita ataupun kuku kaki kita. Dengan rutin memotong kuku kita setiap minggu 1 kali. Biasanya kita lakukan pada hari Jumat anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembersihan badan kita pada bagian apa? Pada bagian tempat keluarnya kotoran setelah buang air besar dan kecil yang biasa kita kenal dengan nama
tinja, nggih. Dan selanjutnya anak-anakku, karena kita masih berada dalam kondisi suasana pandemi COVID-19, maka ada satu hal lagi yang harus kita jaga kebersihannya, kita rutin melakukannya, yaitu apa? Rajin mencuci tangan agar kita selalu terhindar dari penyakit, terutama penyakit corona yang saat ini masih mewabah. Kemudian yang kedua, anak-anak, apa yang harus kita jaga kebersihannya? Ya, yaitu kebersihan pakaian kita. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian kita? Ya, dengan cara yang pertama kita mencuci pakaian-pakaian kita yang sudah kotor. Kemudian setelah pakaian yang kotor itu kita cuci, kita jemur di bawah terik matahari. Biasanya anak-anak tidak cukup sampai di situ ya. Setelah mencuci dan menjemurnya, kita ingin agar pakaian kita itu tampak lebih rapi. Apa yang kita lakukan? Kita menyetrika pakaian kita sehingga pakaian kita tidak kumal ya. Anak-anakku, kemudian ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu biasanya anak-anak kalau ke sekolah ya memakai seragam sekolah tidak untuk hanya 1 hari, biasanya dipakai untuk 2 hari nggih. Hari Senin dan hari Selasa. Jadi tidak langsung dicuci. Nah, oleh karena itu setelah dipakai pada hari Senin, pakaian yang masih akan dipakai lagi itu kita letakkan dengan benar, tidak boleh diletakkan sembarangan, nggih. Kita gantung dengan benar agar kenapa? Agar keringat-keringat yang masih menempel bisa menjadi kering karena pakaian itu kita gantung dengan benar dan kita angin-anginkan dengan benar. Kemudian yang ketiga, yang harus kita jaga kebersihannya yaitu barang-barang di sekitar kita. Banyak sekali barang-barang di sekitar kita, anak-anakku. Contohnya apa? Ada piring, ada gelas, sendok, garpu, dan alat-alat makan lain yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, itu harus kita jaga kebersihannya. Setelah kita gunakan untuk makan, kemudian kita bersihkan kembali barang-barang tersebut dengan cara bagaimana mencucinya? Dengan sabun cuci piring. Kemudian barang apa lagi contohnya yang harus kita bersihkan? Nah, contohnya ada vas bunga, meja, almari. Itu juga harus kita bersihkan dari debu-debu yang menempel karena debu dapat menyebabkan penyakit. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita menggunakan lap ya ataupun kita bisa menggunakan kemoceng untuk membersihkan debu yang menempel. Kemudian contoh lagi barang yang berada di sekitar kita apa? Rak dan buku-buku kita, anak-anakku ya, buku kalian. Yang sudah tertata rapi itu juga banyak debu yang menempel di sana. Maka harus kita bersihkan. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan kemoceng untuk membersihkan debu-debu yang menempel tersebut. Apalagi barang yang bisa kita bersihkan? Banyak sekali lagi contohnya yang berada di kamar kita apa? Kaca atau cermin hias yang biasa kita gunakan untuk berkaca. Kita bersihkan juga dengan cara bagaimana? Dengan cara mengelapnya. Ada lagi apa lagi? Kursi. Oh ya, kita bersihkan juga ya. Kursinya bisa dengan kemoceng, bisa dengan eh sikat kursi atau bisa juga dengan vakum cleaner, nggih. Nah, semua barang-barang yang berada di sekitar kita juga harus kita jaga kebersihannya. Nah, yang terakhir yang harus kita jaga kebersihannya yaitu tempat tinggal kita. Anak-anakku sekalian, tempat tinggal kita itu terdiri dari banyak bagian, ya. Di antaranya ada halaman rumah atau halaman sekolah, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada tempat ruang tidur, ada dapur, ada juga musola. Itu semua adalah bagian dari tempat tinggal kita yang harus kita jaga kebersihannya. Kita mulai dari yang pertama, tempat tinggal kita yang pertama, bagian dari tempat tinggal kita yang pertama yaitu apa? Yaitu halaman rumah kita.
Harus kita jaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa mencabut atau memotong rumput-rumput yang sudah mulai meninggi, ya anak-anakku ya. Kita membersihkan sampah-sampah di halaman rumah kita dengan menyapunya, nggih. Kita juga bisa setelah itu kita menanaminya agar halaman rumah kita tampak asri. Yang kedua, bagian dari tempat tinggal kita yang harus kita bersihkan yaitu ruang tamu. Bagaimana cara kita membersihkannya? Kita membersihkannya dengan cara rutin menyapunya setiap hari, membersihkan debu-debu yang menempel juga setiap hari, membersihkan kaca-kaca dari kotoran-kotoran yang menempel juga setiap hari agar ruang tamu kita menjadi bersih ya. Yang ketiga, bagian dari tempat tinggal kita yang juga harus dibersihkan adalah apa? Kamar mandi. Ya, bagaimana cara kita membersihkannya? Caranya kita menguras air yang berada di bak mandi kita minimal 1 minggu 1 kali. Kita membersihkan kamar mandi kita, setelah itu kita mengisinya kembali dengan air yang bersih sehingga ketika kita gunakan untuk mandi, airnya sudah merupakan air yang bersih, tidak lagi bercampur dengan kotoran. Nggih. Selanjutnya yang harus kita jaga kebersihannya dari bagian tempat tinggal kita yaitu apa? Ruang tidur kita, kamar tidur kita ya, terutama tempat tidur anak-anak harus kalian jaga kebersihannya. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya yaitu dengan mengganti ya spray yang kita gunakan ketika sudah kotor, juga sarung bantal, sarung gulingnya kita rutin menggantinya. Nah, setiap hari kita juga rajin membersihkannya ya, tempat tidur kita bersihkan ya. Setelah bangun tidur kita lipat selimutnya dengan baik, kita tata bantal gulingnya dengan baik nggih. Kemudian bagian dari tempat tinggal kita yang juga harus kita bersihkan yaitu adalah dapur. Dapur ini kita gunakan setiap hari anak-anak ya. Banyak sekali makanan yang kita letakkan di dapur dan itu semua bisa mengundang apa? Lalat, bisa mengundang cecak untuk datang dan membuat kotoran di situ. Ya, kalau dapur kita kotor, maka semua kuman, penyakit akan mudah berada di dapur kita. Karena itu setelah ibu memasak, anak-anak bisa membantu ibu membersihkan dapur. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuang sampah yang berada di dapur, kemudian menyapu lantai dapur dengan sapu ya. Kalau bisa juga dipel agar kotoran-kotorannya menjadi bersih, agar makanan-makanan yang berada di dapur tidak mudah dihinggapi lalat ya. Kemudian yang terakhir yaitu bagian dari tempat tinggal kita yang juga harus kita bersihkan yaitu apa anak-anak? Musola, tempat kita beribadah kepada Allah ya. Itu juga harus dijaga kebersihannya, kesuciannya agar ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah kita bisa sah dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah ya. Dengan cara apa kita membersihkan musola kita? Dengan cara misalkan kita mencuci karpet yang berada di musola kita. Kemudian kita membersihkan kotoran-kotoran yang berada di musola kita, menyucikannya dengan air yang suci dan menyucikan ya. Itu tadi anak-anakku tempat-tempat yang harus kita bersihkan di rumah ataupun di sekolah kita. Anak-anakku yang solih dan solihah, anak-anakku yang mencintai kebersihan, itu tadi 4 hal yang harus kita jaga kebersihannya. Apa saja tadi? Yaitu badan kita, pakaian kita, barang-barang di sekitar kita, dan tempat tinggal kita ya. Itu semua harus kita jaga kebersihannya. Untuk apa?
Nah, tentu ada manfaat yang akan kita peroleh jika kita senantiasa menjaga kebersihan. Empat hal tersebut. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu badan kita. Apabila anak-anak rajin mandi, rajin gosok gigi ya, rajin benar ya, rajin memotong kuku dengan baik ya, kemudian rajin cuci tangan dengan benar, maka tentu anak-anak akan memiliki badan yang segar dan sehat. Yang kedua, pakaian kita. Apabila pakaian kita rajin kita bersihkan, kita rajin mencucinya, kemudian menyetrikanya, tentu kita akan memiliki pakaian yang bersih dan rapi sehingga kita nyaman dan pede ketika menggunakan pakaian kita, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, barang-barang dan tempat tinggal kita. Apabila kita rajin membersihkannya, maka tempat tinggal kita akan menjadi tempat tinggal yang tenang dan nyaman. Yang keempat, manfaat dari hidup bersih yaitu kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kemudian yang kelima, jika kita rajin membersihkan semuanya, empat hal tadi, maka tentu saja hati kita akan menjadi hati yang senang dan bahagia. Kemudian yang penting anak-anak, ketika kita rajin menjaga kebersihan dan kesucian tempat tinggal kita, maka tentu saja ibadah kita kepada Allah akan menjadi lebih khusyuk karena tempat tinggal kita bersih dan suci. Dan yang terakhir yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita semua selaku umat muslim ya mencintai kebersihan karena Allah juga mencintai orang-orang yang bersih. Itu tadi 7 manfaat dari hidup bersih. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa penuh semangat dalam belajar. Nggih, jangan bosan untuk belajar. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.